Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menggambarkan penggunaan dari salah satu metode penilaian status gizi, yaitu survei konsumsi. Sebagaimana kita tahu, survei konsumsi merupakan penilaian asupan makanan yang nantinya akan berkaitan dengan metode lainnya dalam penentuan status gizi, baik secara individu ataupun juga kelompok atau di masyarakat. Nah, video saya kali ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 5 sebenarnya pada saat mengambil mata kuliah survei konsumsi. Tapi juga bisa mungkin bermanfaat untuk mahasiswa semester 7 untuk mengingat kembali bagaimana penggunaan metode survei konsumsi dalam suatu penelitian ya. Nanti mudah-mudahan dapat lebih tergambar. Kemudian atau untuk mahasiswa semester 3 di UHAMKA untuk lebih lanjut nanti memahami mungkin pada saat ini hanya sampai kepada metode antropometri dan biokimia saja. Nah, nanti di semester 5 akan ketemu mata kuliah survei konsumsi untuk melengkapi berbagai metode penilaian status gizi. Nah, saya buka dari ini dulu. Maka kalau disebutkan metode penilaian status gizi, ada berbagai metode dan kemudian kita kaitkan dengan tahapan dari defisiensi atau seseorang mengalami masalah gizi. Nah, ini adalah dari Martorell ya, di tahun 84 kita tahu ada tahapan-tahapan dari depresi hingga seseorang mengalami defisiensi zat gizi. Karena masalah gizi ini banyak dan kompleks, tidak hanya gambaran dari masalah gizi kurang atau secara antropometri saja, tapi juga bisa juga menggambarkan permasalahan atau masalah gizi secara biokimia. Nah, tapi poinnya adalah bagaimana masalah gizi tadi menjadi masalah kesehatan di masyarakat. Nah, masalah gizi yang biasanya muncul pada masalah kesehatan masyarakat itu ada tadi ya yang secara antropometri, baik itu kita suka sebut yang sekarang lagi happening yaitu stunting, kemudian indikator dari indeks lainnya seperti gizi kurang atau obesitas, kemudian juga masalah gizi yang terkait dengan biokimia misalnya seperti anemia, atau secara klinis juga masalah gizi yang terkait dengan kehilangan lemak sukutan misalnya. Nah, survei konsumsi atau konsumsi pangan di sini itu adalah pada tahapan depresi yang pertama, yaitu pada ketidakcukupan konsumsi pangan. Nah, jadi kalau gambaran dari tahapan-tahapan ini, nanti memang di akhirnya pada tahapan yang tidak bisa diselesaikan begitu ya, yaitu adalah tanda-tanda anatomi atau terjadinya masalah klinis. Jadi, jika teman-teman melihat adanya masalah gizi buruk dengan tanda-tanda klinis yang sudah melekat di dalam suatu kasus atau di pasien gitu ya, itu biasanya sudah pastinya melewati tahapan depresi mulai dari 1 sampai 7. Nah, maka yang ketemunya kemudian klinis. Atau misalnya pada suatu kasus misalnya teman-teman menilai status gizi dengan metode biokimia. Contohnya misalnya ingin mengetahui apakah seseorang mengalami anemia atau tidak anemia gitu ya. Tapi hanya salah satu metode yang dilihat, yaitu misalnya metode biokimia. Yang diperiksa adalah kadar hemoglobin. Nah, menyimpulkan misalnya seseorang anemia atau tidak anemia ya untuk menggambarkan dari status kadar hemoglobin. Tapi kadar hemoglobin ini tidak bisa menentukan apakah seseorang mengalami anemia defisiensi besi atau anemia karena defisiensi dari zat gizi yang lain. Maka dari itu, dalam penilaian biokimia ini, gambarannya adalah setelah tidak cukup konsumsi pangannya, maka akan terjadinya cadangan gizi dalam jaringan tubuh yang menurun. Kemudian tahapan berikutnya adanya penurunan kadar zat gizi pada cairan tubuh. Nah, ini tergantung jenis biomarker atau zat gizi yang dilihat pada tahapan defisiensinya. Jadi berbeda pasti dari satu masalah gizi dengan masalah gizi yang lainnya. Tapi proses dalam terjadinya kekurangan atau terjadinya defisiensi tersebut itu pasti kurang lebih sama seperti ini gambarannya. Maka Martorell ini di tahun 84 menggambarkan tahapan depresi gitu ya, yang menggambarkan mulai dari ketidakcukupan konsumsi pangan yang sebenarnya tidak hanya dari konsumsi pangan saja untuk tahapan awal, tapi juga ada faktor ekologi. Nah, ini yang kita suka sebut faktor lingkungan gitu ya, yang juga ikut mempengaruhi, atau faktor sekunder atau faktor lainnya yang tidak bisa kita lakukan intervensi misalnya begitu. Nah, itu yang juga menjadi salah satu faktor dalam penentuan status gizi seseorang, baik secara individu maupun secara kelompok.
Nah, ini bisa kita pahami dari berbagai metode ini. Yang dimaksud adalah jika kita sampai kepada menemukan suatu kasus terjadinya masalah klinis ya, tanda-tanda gejala klinis yang muncul pada individu atau pada suatu kelompok, maka kita bisa berasumsi sudah terlewatinya tahapan depresi dari yang sebelumnya, yaitu dari 1 sampai 6 misalnya. Atau misalnya kalau kita ketemunya baru di konsumsi pangan, kita menilai asupan makan seseorang gitu ya, oh ternyata untuk hari yang kemarin itu tidak cukup atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka ini menjadi salah satu awal jika sudah mengalami kekurangan, maka bisa dicegah dengan tadi konsumsi pangan yang sesuai dengan kebutuhan seperti apa, agar tidak sampai kepada tahapan depresi pada berikutnya, itu pada tahapan yang kedua sampai kepada ke-8. Nah, jadi pada masing-masing ini memang seyogyanya, komprehensif mungkin kita bisa menggambarkan gambaran status gizi seseorang, yaitu maka dalam klinis biasanya kita melakukan kajian status gizi ya, dimulai dari asesmen tadi dengan beberapa komponen, yaitu metode ada 5 yang bisa kita sebut. Biasanya ada anthropometry data yang kita kumpulkan, kemudian biochemical data atau data rekam medis ya, biasanya untuk mengaitkan, kemudian data klinis fokus gizi, kemudian data dietary history atau asupan makan tadi, dan terakhir adalah client history. Nah, personal history atau client history ini terkait dengan misalnya sosioekonomi, pendidikan, kemudian pengetahuan yang nantinya juga akan mempengaruhi pada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, ini sebenarnya yang dilihat di sini adalah metode yang bisa dinilai secara objektif gitu ya, tapi juga nanti kita lihat keobjektifan dari berbagai metode itu tergantung pada masing-masing metode. Karena sudah pasti dari masing-masing metode, dari 5 metode ini pasti memiliki berbagai metode lain ya di dalam satu penilaian status gizi. Misalnya biokimia tadi, pada orang yang mengalami anemia. Nah, kita bisa menentukan atau mendiagnosa seseorang ini mengalami anemia itu dengan data biokimia itu ada berbagai ya biomarker yang bisa menunjukkan. Misal kadar hemoglobin menunjukkan seseorang anemia atau tidak anemia. Tapi hanya sampai di situ saja. Kita tidak bisa menyimpulkan apakah seseorang tadi, jika hanya memeriksa kadar hemoglobin, seseorang tadi mengalami masalah anemia defisiensi besikah atau masalah anemia karena defisiensi dari zat gizi yang lain. Nah, ini kita nggak bisa. Maka dari itu dalam semester 3 ya, dalam mata kuliah PSG di metode biokimia ini, itulah yang ahli gizi atau tenaga gizi ini perlu tahu biomarker dalam menentukan atau menegakkan data tadi sampai kepada kesimpulan interpretasi atau diagnosa gizi. Nah, maka ada beberapa pertanyaan dalam gambarannya ini yang mau saya gambarkan, yaitu saya berangkat dari pertanyaan mana sih dari metode berikut ini yang merupakan metode langsung dan metode yang tidak langsung dalam menentukan status gizi. Nah, kita kenal dengan ABCDE, ada antropometri, biokimia, klinis, dietary, dan E-nya adalah ekologi atau lingkungan. Ini sebenarnya hanya singkatan yang mudah gitu ya dalam pengkajian status gizi. Nah, tadi seyogyanya semua metode ini kita dapat lihat dalam satu gambaran, baik secara individu atau di dalam gambaran masyarakat ya, untuk menentukan kira-kira masalah gizi yang terjadi itu adalah pada tahapan yang mana ya, atau pada gambaran yang mana yang terlihat pada datanya tadi gitu. Maka nantinya intervensi yang kita berikan sebagai tenaga gizi akan lebih fokus dalam menentukan penyelesaian gitu. Nah, tadi berangkat dari sini tadi ya, jadi kita memahami seperti apa gambarannya. Nah, dengan pertanyaan ini saya ingin menjelaskan contoh konkret begitu ya dari salah satu masalah gizi, dari sekian banyak masalah gizi. Ada tadi saya katakan secara antropometri ada berbagai indeks, atau misalnya secara biokimia gitu ya, atau secara klinis, atau dari konsumsi pangan yang ternyata asupannya tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya. Nah, itu adalah masing-masing penegakan dari data yang kita kumpulkan pada komponen atau domain di dalam data-data tersebut. Ini yang mau saya gambarkan seperti ini. Jadi perkembangan dari terjadinya kondisi masalah gizi adalah diawali dengan kekurangan makanan. Ini menjadi faktor primer ya. Dan juga mungkin ada faktor kondisi lainnya yang dikatakan menjadi faktor sekunder. Yang akhirnya dia menyebabkan kekurangan gizi. Tapi jangan lupa di sini adanya cadangan zat gizi.
dalam tubuh seseorang itu kan pasti adanya cadangan gitu ya, yang mungkin dari sebelumnya itu sudah disimpan di dalam tubuh. Misalnya saat kita konsumsi makanan, ternyata kebutuhannya tidak segitu, ada kelebihan kalori atau kelebihan protein, maka dia akan disimpan di dalam tubuh ya, dalam perjalanan metabolismenya akan disimpan. Nah, di saat cadangan zat gizi juga sudah tidak bisa memenuhi, kemudian makanan yang diasup per hari dalam memenuhi kebutuhan juga tidak terpenuhi secara maksimal, maka dia akan terjadi kekurangan gizi. Nah, tadi kekurangan gizi yang dimaksud dari asupannya saja, gitu ya, dari asupan, atau mungkin ada faktor lainnya yang mempengaruhi di sini. Maka tahapan-tahapan berikutnya ini kurang lebih sama seperti teori Martorell tadi, terjadinya depresi jaringan, terjadinya depresi perubahan, gitu ya, kemudian terjadinya perubahan fungsi sampai kepada perubahan anatomis. Jadi normalnya seseorang punya tubuh yang normal dengan kondisi yang fit gitu ya, dengan kondisi yang baik, yaitu dari asupan makannya juga seimbang, kemudian dapat menjalankan metabolisme dengan baik, kemudian tidak mengalami kekurangan tuh, jadi adanya keseimbangan antara input dan output. Maka tidak sampai kepada perubahan anatomis. Atau misalnya tadi jika kita paham bahwa terjadi masalah gizi ini ada pada depresi jaringan, maka kita sudah tergambar kira-kira intervensi apa yang cocok untuk penyelesaian masalahnya yang sudah terjadi pada seseorang atau masyarakat tersebut. Nah, ini saya coba ambil contohnya misalnya masalah gizi anemia. Nah, anemia ini kan sebenarnya adalah masalah gizi yang kita bisa lihat dari berbagai metode gitu ya, dari berbagai metode, misalnya dari asupan zat besi misalnya, atau asupan, kita tahu yang mengalami masalah anemia itu bukan hanya dari zat besi ya, tapi juga misalnya mengalami defisiensi vitamin B6 atau vitamin B12 atau vitamin C misalnya begitu. Nah, ini terjadinya akumulatif. Nah, dan juga dipengaruhi oleh faktor dari kondisi atau faktor sekunder lainnya. Contohnya misalnya di suatu wilayah atau di suatu rumah tangga tadi ketersediaan makanan ber-Fe itu rendah, atau sosioekonominya tadi rendah, tidak bisa membeli makanan yang tinggi akan sumber Fe, atau pengetahuannya juga rendah terkait dengan asupan yang seharusnya dikonsumsi, padahal kebutuhannya tadi butuh gitu ya, misalnya pada remaja putri. Nah, ini saya ambilkan contoh, misalnya ini terjadi tahapan-tahapan terjadinya masalah gizi anemia pada kondisi awal, di mana di saat terjadi kekurangan makan, maka cadangannya pun juga akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan aktivitasnya atau sesuai dengan kebutuhannya tadi. Nah, di saat makanan tadi kurang, asupan makannya kurang, sebagai faktor primer, yang dimana faktor sekundernya juga dipengaruhi oleh misalnya tadi dari gambaran lingkungan atau faktor ekologi, ditambah dengan cadangan zat gizi yang kurang, maka dia akan mengalami kekurangan zat gizi. Nah, contohnya misalnya di sini zat besi B6, B12 itu kurang. Maka dia akan berlanjut tuh di saat kurang dan cadangannya tidak cukup, maka dia akan berlanjut kepada depresi jaringan. Nah, depresi jaringan yang dimaksud di sini adalah salah satunya adalah karena ini zat-zat gizi tersebut ini adalah salah satu dari sekian banyak ya dalam pembentukan sel darah merah atau red blood cell, maka akan tergambar ya dalam tahapan terjadinya defisiensi zat besi itu kan ada tuh tahapan-tahapannya, nanti teman-teman yang semester 3 mungkin nanti akan dipelajari di mata kuliah PSG di biokimia. Tapi kalau semester 5 ini kan sudah lewat ya, teman-teman pasti sudah tahu yang saya maksud, pembentukan sel darah merah yang dimaksud di sini pada tahapan berikutnya. Jika kekurangan dari asupan pembentuk dari sel darah merah tadi. Bisa tergambar, misalnya salah satu contohnya saja, misalnya ternyata kadar hemoglobinnya rendah. Nah, jika ini terjadi terus-menerus, maka akan terjadilah depresi perubahan. Nah, perubahannya maksudnya bagaimana tadi? Karena kadar zat besi atau B6, B12 adalah sebagai zat gizi yang membentuk sel darah merah, maka nanti pembentukan sel darah merahnya pun juga akan berubah tuh, mengalami perubahan. Yaitu bentuk sel darah merah yang kita suka lihat apakah ternyata kandungan karena kurangnya B6 gitu ya atau B12, maka terjadilah anemia pernisiosa. Atau misalnya pada saat dia mengalami kekurangan Fe atau zat besi, jadi anemia defisiensi besi, maka itu akan tergambar pada ferritinnya gitu ya atau serum besinya. Jadi tidak bisa untuk
kita tahu zat besi tadi fungsinya banyak sebagai pertumbuhan, sebagai dari hemoglobin tadi adalah kadar hem dan globin ya, zat besi yang bergabung dengan globin atau protein tadi. Globulin atau protein tadi itu menjadi sel darah merah sebagai pengangkut ya, pengangkut makanan atau yang mengangkut oksigen tadi. Nah, hal-hal ini akan mengalami kalau terus-terusan terjadi, tidak diselesaikan dari asupan makan tadi, maka akan mengalami perubahan fungsi, yaitu bisa jadi adanya penurunan jumlah massa eritrosit dari sel darah merah tadi, yang dimana memang kadar hemoglobin atau zat gizi yang tadi sebagai pembentuk sel darah merah itu merupakan berkontribusi untuk menentukan si eritrosit tadi itu sel darah merah tadi. Karena sudah ada bentuk sel darah merah yang berubah, maka tadi akan mengalami perubahan fungsi. Fungsinya sel darah merah adalah untuk membawa oksigen tadi ke seluruh tubuh untuk melakukan metabolisme. Tapi di saat ini terjadi, maka secara terus-menerus maka akan terjadilah perubahan fungsi. Nah, akhirnya perubahan fungsi ini terlihat pada kapasitas pembawa oksigen yang rendah. Ya, jadi biasanya pada perubahan fungsi ini akan mengalami psikologis, misalnya kalau remaja gitu ya, pada saat lagi kuliah atau lagi belajar, kurangnya konsentrasi, tidak mampu menyerap pelajaran yang baik, misalnya tadi begitu, sulit sekali untuk menyerap informasi karena tadi otak membutuhkan oksigen untuk memetabolisme. Tapi karena tadi kapasitas pembawa oksigen rendah, maka tidak sampai tuh oksigen tadi ke otak untuk menjalankan fungsinya tadi. Maka tadi konsentrasi tadi akan rendah. Kemudian kalau ini terus-terusan terjadi, adanya perubahan fungsi dari sel darah merah, yaitu dari zat besi tadi ya, umumnya di sini adalah sebagai bentuk sel darah merah, maka pada selanjutnya adalah akan terjadi perubahan anatomis. Kita tahu namanya koilonisia misalnya, yaitu kuku yang rapuh tadi. Ini adalah karena masalah anemia defisiensi besi. Jadi anemia karena kurangnya Fe atau zat besi tadi. Glossitis misalnya, lidah yang licin. Kemudian anoreksia, mengalami muntah, dan kemudian juga anemia perniciosa. Jadi bentuk sel darah merahnya juga tadi megaloblastik gitu ya. Nah, ini karena kekurangan vitamin B12. Nah, ini perubahan anatomis ini akan terjadi tuh. Mungkin di dalam tubuh seseorang juga terjadinya sampai kepada secara klinis gitu ya, mengalami penyakit-penyakit yang terkait dengan neurologi. Karena tadi contohnya zat besi ini sebagai salah satu selain sebagai pembentuk kadar Hb, karena zat besi ini juga fungsinya banyak gitu. Tapi karena dalam tubuh kekurangan dalam jangka waktu yang lama, maka akan terjadi sampai kepada perubahan anatomis. Nah, ini yang kita harapkan jika kita tahu dengan berbagai metode ya, kita mengkaji secara individu, tadi kita tahu kira-kira tahapannya sampai di mana sih, maka itulah fungsi dari berbagai metode survei konsumsi tadi. Nah, dari sini tadi pertanyaannya adalah mana sih dari berbagai metode, ada ABCDE 5 tadi ya, yang merupakan metode langsung, mana yang merupakan metode tidak langsung. Maka kita jawab seperti ini. Untuk survei konsumsi contohnya, ini khusus untuk survei konsumsi. Di sini kita tahu di YouTube, video saya yang sebelumnya di YouTube tadi juga ada terkait dengan pemilihan metode Strukkom ya pada level-levelnya tadi. Kenapa metode survei konsumsi? Jadi metode survei konsumsi itu adalah metode langsung atau metode tidak langsung gitu ya. Kita akan gambarkan begini. Kalau kita menganalisis atau mengkaji asupan makan seseorang yang kemarin, baik itu dengan metode apapun ya, metode weighing yang paling baik, atau metode recall, atau metode food record gitu ya, untuk bisa melakukan pengkajian apakah asupan makan sehari secara kuantitas itu tercukupi atau tidak. Nah, masalahnya adalah di saat kita hanya lakukan single, nih ya di sini single 24 hour atau single weigh atau estimate food record, maka kita tidak bisa menyimpulkan usual intake atau kebiasaan makan dari seseorang. Atau kalau tadi dilakukannya oleh di suatu kelompok, maka kita hanya sampai pada informasi yang kita dapatkan hanya sampai kepada rata-rata asupan makan di dalam kelompok itu saja. Ya, jadi karena apa? Kita bisa bayangkan hari ini kita konsumsi misalnya kurang karena kebetulan ada faktor lainnya ya, faktor di luar itu yang mengakibatkan asupan makan kita kurang. Tapi besokannya karena misalnya ada
tamu datang atau misalnya kita kondangan atau apapun itu, ternyata merubah asupan makan kita. Jadi asupan makan kita akhirnya lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya. Nah, karena asupan makan ini fluktuatif gitu ya, tergantung dari kebiasaan makan atau pola makan dari seseorang. Maka tadi di saat kita hanya mengambil 1 kali saja atau 2 kali saja, itu belum tentu menggambarkan. Dan kenapa dia menjadi metode, berarti dia masuk ke dalam metode yang tidak langsung gitu ya. Kenapa survei konsumsi masuk ke dalam metode yang tidak langsung? Karena dia nggak langsung tiba-tiba hari ini nggak makan misalnya terus terjadi masalah anemia. Tidak. Karena tadi kita sudah cerita gitu, di saat dia mengalami asupan yang kurang pada hari ini dan pada hari-hari seterusnya tidak diselesaikan tuh masalah asupan tadi, maka dia akan sampai kepada tahapan yang berikutnya, yaitu penurunan cadangan, penurunan jaringan, misalnya perubahan dari kebutuhan atau perubahan dari yang tadi disampaikan di sini depresi jaringan atau depresi dari perubahan tadi. Nah, maka itulah kenapa survei konsumsi merupakan metode yang tidak langsung, karena dia tidak secara langsung menggambarkan keadaan atau kondisi dari pasien tadi atau dari kalau secara individu ya, dari subjek tadi. Karena asupan makan tadi kalau hanya dilihat sekali, bisa jadi besokannya saya makan mangga karena baru beli mangga, maka asupan vitamin A saya pasti lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya yang tidak konsumsi mangga. Ya, karena mangga sumber vitamin A. Atau yang lainnya juga, pada hari ini saya nggak konsumsi daging, tapi besok atau 2 hari berikutnya saya konsumsi daging. Maka bisa jadi pada hari ini asupan zat besi saya mungkin lebih rendah dibandingkan hari berikutnya, 2 hari berikutnya, karena di 2 hari berikutnya saya konsumsi daging. Ya, yang kemungkinan akan meningkatkan kadar asupan dari zat besi saya tadi. Nah, itulah kenapa alasan metode survei konsumsi merupakan metode yang tidak langsung. Jika ingin kita menyimpulkan asupan makan seseorang itu kurang atau asupan seseorang itu kebiasaannya rendah akan zat gizi tertentu, maka gunakanlah usual intake, yaitu pada level ketiga. Pada level ketiga, ya, maka di sini pilihannya adalah pendekatan metodenya adalah melakukan multiple, berarti berkali-kali tuh replicates dari metode yang dipilih, baik itu 24 Howell atau food records atau penggunaan lainnya itu SQ-FFQ. Nah, inilah yang mau dijelaskan. Maka di saat kita menyimpulkan usual intake atau kebiasaan makan seseorang, maka seyogyanya harus lebih dari 2 kali. Ya, bahkan pada level keempat kalau kita ingin mengaitkan antara asupan atau dietary intake ya dengan luaran pada masalah kesehatan seseorang, masalah gizi, bahkan dikatakan sini even larger number of records for each individual. Ya, ini untuk menyimpulkan bahwa terjadinya atau kita bisa menyimpulkan seseorang tadi kebiasaan makannya seperti ini loh, gitu. Nah, dengan apa? Dengan metode yang bisa jadi tuh tidak hanya 2 hari kita lihat asupan makanan, tapi 7 hari. Nah, yang 7 hari tadi kan fluktuatif tuh, nanti kita cari rata-ratanya kira-kira berapa. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kebiasaan makan saya misalnya ternyata kurang akan kebutuhan zat besi yang seharusnya kebutuhannya segini, ya berdasarkan AKG misalnya. Nah, maka di sini kalau kita lihat ada metode yang tidak langsung dengan metode yang langsung. Metode yang tidak langsung adalah faktor lingkungan dan konsumsi makanan. Apalagi kalau konsumsi makanannya hanya dilihat 1 kali saja, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itulah kebiasaan makannya, maka akan terjadi masalah gizi secara langsung, tidak tuh. Tapi di saat kita menggunakan direct method seperti antropometri, ya antropometri atau biokimia atau klinis, di saat kita ketemu tuh kondisi klinis, yaitu kondisi di bawah mata itu pucat misalnya, berarti kita sudah bisa menyimpulkan tahapan-tahapan depresi yang sebelumnya itu sudah terjadi pada pasien, gitu. Atau biokimia misalnya menentukan ternyata kadar Hb-nya rendah. Nah, kadar Hb ini kita bisa simpulkan berarti adanya akumulatif dari konsumsi pangan secara lama nih, yang berlangsung lama, makanya muncul pada biokimia. Karena kita tahu tahapan atau metode biokimia dapat digambarkan pada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, maka ini yang saya simpulkan untuk menggambarkan bahwa satu metode akan melengkapi metode yang lain. Pasti dari masing-masing metode ini punya kelebihan dan kekurangan. Setidaknya dari review yang tadi saya sampaikan di sini, itu teman-teman bisa tergambar gitu ya. Ceritanya dalam seseorang itu mengalami masalah gizi. Jadi kalau nanti ketemu masalah gizi
atau dengan metode antropometri, kemudian juga dicek biokimianya, misalnya ternyata keduanya itu mengalami masalah. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa adanya kondisi pada tahapan-tahapan sebelumnya itu yang sudah terjadi, gitu. Maka intervensinya akan lebih fokus. Atau misalnya pada kondisi klinis sudah terjadi tuh masalah neurologi tadi, atau masalah pada kehilangan konsentrasi tadi, atau masalah pada anoreksia, ya, jadi mual gitu ya, karena mungkin pada kondisi-kondisi sebelumnya itu sudah terjadi. Nah, itu perilaku atau fisiologi tadi. Nah, ini yang mau saya jelaskan, gambaran umum dari metode penilaian status gizi ya, yang salah satunya adalah metode survei konsumsi. Nah, inilah penegasan, ada banyak berbagai survei konsumsi, ada food recall, ada food weighing, ada food record, teman-teman juga sudah mempelajari, atau SKFFQ ya. Kemudian caranya atau prosedurnya dari masing-masing metode pun juga tadi ada tujuan ya, tergantung pada tujuan penelitian. Maka dari saat kita melakukan penelitian, ingin melakukan gambaran antara hubungan antara asupan Fe misalnya atau asupan zat besi dengan kejadian anemia, maka kita harus bisa menyimpulkan asupan Fe tadi kita ambil dengan gambaran usual intake, yaitu pada level yang ketiga atau pada level yang keempat. Maka penggunaan metode-metode yang dipilih tadi seyogyanya harus berdasarkan dengan ini dari Gibson ya, dari Rosalind Gibson, buku Principle of Nutritional Assessment, yang menggambarkan berarti kita tidak cukup hanya melakukan 1 kali atau 2 kali dari metode asupan makan saja, tapi harus multiple ya, minimal. Atau tadi ada pilihan lainnya itu SQ-FFQ yang juga sudah teman-teman pelajari bagaimana SQ-FFQ tadi dapat menggambarkan gambaran. Tapi jelas SQ-FFQ juga ternyata punya kekhususan ya metode tersebut, yaitu untuk mikronutrien interest. Jadi kalau kita mau lihat asupan zat gizi mikro, contohnya asupan zat besi, baru tuh menggunakan SQ-FFQ yang listnya juga harusnya dipilih gitu ya. Karena kalau semuanya masuk ke dalam kelompok bahan makanan, teman-teman juga kemarin sudah tergambar, akan terjadinya bias mungkin, atau adanya burden pada responden karena pertanyaannya banyak. Nah, sekarang saya ingin menggambarkan bedanya validity dengan relative validity pada metode survei konsumsi. Jadi, karena metode survei konsumsi merupakan metode yang tidak langsung dalam penilaian status gizi, maka harus dipastikan dalam pemilihannya ya, ini secara teori, kenapa food weighing dikatakan sebagai gold standard? Karena dalam metodenya tadi, dalam prosedurnya tadi, kita akan menimbang betul-betul apa yang dikonsumsi. Walaupun pada food weighing tadi juga, karena tadi metodenya tidak langsung ya, bisa jadi kan walaupun kita sudah menimbang, ternyata ada perbedaan pada utilisasi atau penggunaan di dalam tubuh tuh, secara metabolisme misalnya, kita nggak tahu ternyata pada biokimia. Makanya kenapa biokimia itu adalah metode yang langsung dibandingkan metode survei konsumsi. Nah, karena metode survei konsumsi tidak langsung dalam PSG, maka harus diperhatikan validity dan relative validity. Nah, validity dan relative validity ini untuk menggambarkan bahwa untuk memastikan suatu metode, misalnya food recall, apakah ini metode food recall ini valid untuk menggambarkan asupan makan dia ya, nantinya untuk menyimpulkan seseorang mengalami masalah gizi. Nah, kita membandingkan metode food recall, dikatakan melakukan validitas ya, jika membandingkan metode food recall dibandingkan dengan metode lainnya sebagai syarat pembanding, yaitu misalnya metode biokimia atau metode yang lebih dekat, yaitu adalah metode biokimia. Sedangkan relative validity dilakukan adalah saat membandingkan metode survei konsumsi dengan metode survei konsumsi lain sebagai standar. Contohnya tadi food recall, kita akan bandingkan dengan metode food weighing. Nah, metode food weighing kan adalah metode gold standard karena tadi menentukannya betul-betul ditimbang sebelum dan sesudah, kemudian diikuti ya, responnya diikuti tadi. Itu adalah metode prospektif. Nah, sedangkan metode recall adalah retro. Kita akan tanya hari ini makanan kemarin itu apa. Ya, bisa jadi yang kemarin itu kan recall ada kelemahannya adalah bias, karena berdasarkan dengan ingatan. Kemudian juga konversi ya, masalah konversi. Makanya dalam metode recall itu harus menggunakan contohnya menggunakan food model atau menggunakan URT yang persepsinya sama antara pewawancara dengan informan atau dengan subjek. Terkait dengan relative validity dari food frequency ya, dengan FFQ dengan
metode yang lain tuh. Nah, tadi saya katakan relative validity adalah menggambarkan suatu metode survei konsumsi dibandingkan dengan metode lain yang dianggap lebih baik ya, atau lebih bisa menggambarkan. Nah, contohnya di sini misalnya. Nah, jadi pada level kelompok tertentu FFQ ini mengestimasi menggambarkan kira-kira seperti apa nih korelasi atau koefisiennya untuk menggambarkan asupan makan gitu ya. Di sini disimpulkan bahwa jadi dikatakan di sini untuk berbagai metode ability atau kemampuan dari FFQ ini untuk melihat subjek tadi apakah betul kecukupannya dan lain-lain itu sangat dikatakan acceptable to good ya, adalah baik nih karena dia menggambarkan FFQ dibandingkan dengan 24-hour recall. Ya, jadi metode FFQ adalah metode yang akan dilihat relative validity-nya yang dibandingkan dengan metode 24-hour recall. Nah, ini yang banyak penelitian ya untuk menggambarkan apakah seberapa yakin, seberapa valid metode tersebut untuk bisa menggambarkan, tadi tergantung tujuannya, apakah menggambarkan asupan makan. Tadi DDS itu adalah metode dietary pattern atau pola konsumsi pangan. Pola konsumsi pangan yang dilihat dengan kelompok dari itu tadi dari asupan makan. Nah, ini yang untuk gambaran saja bedanya validity atau relative validity. Biasanya validity kalau teman-teman nanti klik gitu ya, dicari jurnalnya, validity itu membandingkan metode survei konsumsi dengan metode langsung lainnya sebagai standar pembanding untuk memastikan bahwa metode ini pada survei konsumsi itu sudah cukup baik misalnya, atau belum valid ya untuk bisa menggambarkan luaran dari status gizi seseorang. Nah, ini gambarannya. Nah, sekarang saya masuk ke dalam cara menganalisa asupan makan dari produk kemasan. Ini contohnya, jadi misalnya ada peneliti ingin melakukan kajian asupan energi dan zat besi pada anak usia 4 tahun dengan metode food recall. Nah, berdasarkan informasi kan kalau kita tahu food recall itu kan melakukan kajian yang pada hari sebelumnya. Jadi peneliti tadi menanyakan kepada ibu balita tadi tuh, kemarin anaknya konsumsi apa gitu ya. Nah, ibunya bilang di sini pada pagi hari anak ini mengkonsumsi susu formula merek tertentu yang dikonsumsi sebanyak 1 gelas. Nah, karena peneliti tadi terbayang susu formula tadi akan ditanyakan apakah dalam bentuk mili atau dalam bentuk gram bubuk begitu. Maka peneliti menanyakan berapa sendok bubuk susu yang ditambahkan dalam gelas. Nah, untuk memastikan hasil yang akurat, peneliti tadi menggunakan timbangan digital makanan dan meminta ibu balita tadi untuk mengestimasi berapa gram tuh yang kemarin ibunya taruh tuh di dalam sendoknya tadi gitu ya, untuk memastikan gramnya tadi. Karena kalau tadi hanya sendok makan, persepsinya mungkin masih ada biasnya ya untuk konversi. Tapi peneliti di sini ingin melihat berapa gram yang sebenarnya dikonsumsi oleh si anak tadi dengan mengestimasi dari menggunakan timbangan digital. Nah, di sini didapatkan hasil ternyata anaknya konsumsi 3 sendok makan, ibunya sampaikan 3 sendok makan dalam 1 gelas yang ternyata kurang lebih 30 gram ya, susu merek tertentu. Nah, peneliti ingin mengidentifikasi kandungan zat gizi yang ada di dalam produk kemasan tersebut. Nah, ini adalah produk informasi kandungan gizi ya yang ada dalam produk tadi. Kita tahu biasanya ada takaran saji, ada jumlah sajian per kemasan. Jadi ini adalah yang kita tunjuk kepada informasi nilai gizi ini adalah jumlah sajian, jumlah persajian yang sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan pada label produk kemasan tadi, yaitu labelnya adalah menyatakan 3 sendok makan tuh takaran sajinya, sekitar kurang lebih 35 gram. Nah, asumsinya dalam 35 gram susu tadi mengandung energi sebanyak 160 kilokalori. Ini berbagai zat gizinya ya, lemak, protein, karbohidrat, dan juga vitamin dan mineral yang lainnya yang dalam bentuk persen AKG disampaikan di sini. Nah, dalam produk pangan tersebut menyampaikan persen AKG adalah persen berdasarkan kebutuhan 2000 kalori. Nah, maka apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah pertanyaannya adalah berapa sih energi dan zat besi yang dikonsumsi balita sebanyak 30 gram. Nah,
Ini yang dilihat adalah, yang kita butuhkan adalah kardusnya tadi. Informasi nilai gizi yang disajikan persilakan saja, yaitu contohnya 35 gram. Ya, tadi. Di sini 35 gram. Tapi ternyata yang dikonsumsi oleh si balita tadi adalah 30 gram. Kita pengen tahu, jadi 30 gram itu dapatnya berapa? Ya, ini kan mudah ya, secara matematikanya. Zat gizi yang dicari adalah gram yang dikonsumsi, ini 30 gram. Dibagi dengan gram sajian, sesuai dengan informasi ya, yaitu 35 gram, dikalikan dengan kandungan zat gizi yang dicari. Dalam 35 gram tadi, didapatkan kalorinya adalah 160 kilokalori. Maka kita akan mencari tuh, yang dikonsumsi oleh si anak adalah 30 gram. Maka gram yang dikonsumsi tadi dibagi dengan, berdasarkan informasi yang ada di sini ya, yaitu adalah berdasarkan dengan takaran sajian 35 gram, dikalikan dengan 160 kilokalori. Nah, didapatkanlah secara real, asupan anak dari susu bubuk tadi adalah 137,14 kilokalori, kurang lebihnya seperti ini. Nah, untuk zat besi bagaimana? Karena tadi pertanyaannya bukan hanya untuk energi saja, tapi ingin menggambarkan zat besi juga. Untuk zat besi, di sini sayangnya tidak terdapat gram, tetapi yang ada hanya persen saja, persen kebutuhan dari AKG. Yang dimana produk pangan tadi menyimpulkan, persen kandungan ini adalah dari acuan kecukupan sehari sebesar 2000 kilokalori. Maka dibutuhkan acuan label gizi produk pangan sebagai berikut. Nah, ini yang kita lihat ya dari Badan POM. Nah, ternyata satuan umum kalau untuk 2000 kilokalori itu adalah sekitar 26 mg. Ini adalah per 2000 kilokalori. Nah, zat besi yang dimaksud di sini adalah hanya 20%. Maka bagaimana cara mencari zat besi tadi? Caranya adalah ini yang kita ambil tadi ya dari angka label gizi, acuan label gizi. Persen zat besi pada produk sajian itu adalah 25%. Di sini 25% ya. Nah, ini 20% itu adalah sebanyak 35 gram. Per 35 gram ya, berarti 20% adalah per 35 gram. Kita harus tahu dulu berapa sih zat besi dalam miligram. Ini kan dalam persen, berarti dalam miligram berapa. Pada ALG, pada acuan label gizi, karena tadi ini informasi nilai gizi ini adalah mengacu pada pada AKG 2000 kalori. Nah, maka kita lihat di sini pada satuan pada acuan umum 2000 kalori itu adalah 26 mg. Maka kita akan mencari pada ALG 26 mg zat besi per 2000 kalori. Ya, maka untuk mendapatkan kandungan zat besi per gram yang dicari, kita harus mengetahui dulu berapa miligram zat besi per sajian dalam produk kemasan. Yaitu dengan mengkalikan persen, ya, tadi zat besi 20%, dikalikan dengan 26 mg zat besi. Nah, berapa hasilnya adalah 6,5 mg Fe. Ini per berapa? Ini adalah per takaran saji, yaitu per 35 gram. Sedangkan yang dikonsumsi oleh responden adalah 30 gram per 35 gram. Ya, per 35 itu di sini ya, sesuai dengan pertakaran saji tadi, dikalikan dengan 6,5 mg. Ini per takaran saja atau per 35 gram. Maka zat besi yang diperoleh adalah 5,6 mg Fe. Nah, inilah kurang lebih gambaran konsep metode survei konsumsi sampai kepada penggunaannya atau analisisnya dalam penggunaan, contohnya di sini adalah food recall atau food weighing yang menggunakan produk kemasan. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video tersebut.